Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nostalgia Masa Dulu. Siapa di sini yang kangen dengan pesona dan kehangatan dari anime-anime klasik? Hari ini kita akan memutar waktu sejenak dan menyelami sebuah kisah dongeng legendaris yang pastinya bikin kita bernostalgia. Sebuah cerita tentang cinta, pengorbanan, dan keajaiban yang melampaui penampilan fisik. Siapkan camilan kalian, cari posisi rebahan paling nyaman, dan mari kita nikmati alur cerita dari si cantik dan si buruk rupa versi Sekai Meisaku Dowa. Mari kita mulai. Dahulu kala di sebuah desa pedesaan, tinggallah seorang gadis cantik dan baik hati bernama Belle. Keluarganya dulunya sangat kaya, namun suatu hari bisnis ayahnya gagal dan ia jatuh sakit. Sejak saat itu, mereka hidup dalam kemiskinan. Belle bekerja sangat keras mengurus ayahnya yang sakit dan mengerjakan pekerjaan rumah. Sementara, kedua kakak perempuannya hanya bermalas-malasan dan sering mengejek Belle. Suatu hari, datang kabar baik bahwa kapal yang membawa barang dagangan sang ayah telah tiba di pelabuhan. Ayahnya pun bersiap-siap untuk pergi dengan harapan bisa memulai bisnisnya kembali. Kedua kakak Belle meminta oleh-oleh mewah seperti gaun dan syal bulu. Namun, Belle hanya meminta setangkai bunga mawar, karena di tempat mereka tinggal tidak ada bunga mawar. Sayangnya, saat tiba di pelabuhan, barang dagangan sang ayah disita karena masalah hukum, sehingga ia harus pulang dengan tangan kosong. Dalam perjalanan pulang, sang ayah tersesat di hutan yang bersalju dan membeku. Di tengah keputusasaannya, ia menemukan sebuah kastil besar yang tampak kosong. Ia masuk ke dalam, menemukan hidangan makanan yang lezat dan tempat tidur yang hangat. Merasa ini adalah berkah dari Tuhan. Ia makan dengan lahap dan tertidur pulas. Keesokan paginya, salju telah mencair, dan sang ayah melihat taman mawar yang sangat indah. Teringat akan janji pada Belle, ia memetik setangkai mawar. Tiba-tiba, sesosok monster mengerikan, Beast, muncul dan marah besar. Beast merasa sang ayah tidak tahu terima kasih karena telah mencuri hal yang paling berharga baginya setelah diberi tempat berteduh. Beast mengancam akan membunuhnya, tetapi sang ayah memohon ampun demi putri-putrinya. Beast akhirnya memberikan syarat. Sang ayah boleh pulang asalkan salah satu putrinya datang ke kastil dengan sukarela untuk menggantikannya. Jika tidak ada yang mau, sang ayah harus kembali untuk mati. Ayahnya kembali dan menceritakan semuanya. Kakak-kakaknya menyalahkan Belle karena meminta mawar. Sang ayah berniat kembali ke kastil karena merasa nyawanya sudah tidak berharga, namun Belle bersikeras untuk pergi menggantikan ayahnya. Keesokan harinya, Belle diantar oleh ayahnya menuju kastil Beast. Beast menyambut kedatangan Belle yang datang secara sukarela dan menyuruh sang ayah pulang keesokan paginya. Malam itu, Belle bermimpi didatangi seorang peri yang memuji keberaniannya dan berjanji bahwa perbuatan baiknya akan membuahkan hasil. Keesokan harinya setelah ayahnya pergi, Belle menjelajahi kastil dan menemukan sebuah kamar mewah yang indah khusus disiapkan untuknya. Ia menyadari bahwa Beast mungkin tidak berniat untuk membunuhnya. Saat makan malam, Beast datang menemani Belle. Beast bertanya apakah Belle menganggapnya buruk rupa. Belle menjawab dengan jujur bahwa ia memang buruk rupa, namun Belle menghargai kebaikan hati Beast. Sebelum pergi, Beast meminta Belle untuk menjadi istrinya, namun Belle menolaknya dengan halus.
Seiring berjalannya waktu, Belle mulai menikmati kehidupannya di kastil. Beast selalu datang setiap malam untuk mengobrol dan menghiburnya, membuat Belle menantikan kehadirannya, walau ia tetap menolak lamaran pernikahan Beast. Suatu hari, Belle merasa sangat merindukan ayahnya dan memohon pada Beast untuk membiarkannya pulang sebentar. Beast yang sangat mencintai Belle akhirnya mengizinkannya, namun dengan syarat Belle harus kembali dalam waktu 1 minggu. Beast memberikan sebuah cincin ajaib yang bisa membawa Belle pulang dan kembali ke kastil. Beast memperingatkan bahwa jika Belle tidak kembali, ia akan mati karena sedih. Keesokan paginya, Belle terbangun di rumah ayahnya. Sang ayah sangat bahagia dan kesehatannya langsung pulih. Namun, kedua kakak Belle merasa sangat iri melihat kecantikan Belle dan pakaian mewahnya. Mereka menyusun rencana jahat untuk menahan Belle lebih dari 1 minggu dengan berpura-pura sangat menyayanginya dan memohon agar ia tidak pergi. Belle yang lugu termakan tipu daya mereka dan melanggar janjinya pada Beast. Pada malam ke-10, Belle akhirnya menyadari kesalahannya dan dilanda perasaan bersalah. Ia segera menggunakan cincin ajaibnya untuk kembali ke kastil. Sesampainya di sana, kastil terasa sunyi. Belle berlari mencari Beast kemana-mana sambil memanggil namanya. Belle menemukan Beast tergeletak sekarat di taman. Beast sengaja tidak makan dan membiarkan dirinya mati karena mengira Belle tidak akan kembali. Namun, ia senang bisa melihat Belle untuk terakhir kalinya. Belle menangis dan memohon agar Beast tidak mati. Pada momen itulah, Belle menyatakan bahwa ia mencintai Beast dan bersedia menjadi istrinya. Seketika itu juga, keajaiban terjadi. Sosok monster yang mengerikan menghilang dan Beast berubah menjadi seorang pangeran yang sangat tampan. Pangeran itu menjelaskan bahwa ia dikutuk oleh penyihir jahat menjadi monster. Dan kutukan itu hanya bisa dipatahkan jika ada seorang gadis cantik yang bersedia menikahinya karena kebaikan hatinya, bukan karena penampilan fisiknya. Peri dari dalam mimpi Belle kemudian muncul dan memuji hati Belle yang tulus. Pada akhirnya, Belle membawa ayahnya untuk tinggal di kastil dan ia hidup bahagia selamanya bersama sang pangeran. Sementara itu, kedua kakaknya yang jahat dikutuk menjadi patung batu oleh sang peri sampai mereka menyadari kesalahan mereka. Nah, itu dia akhir dari kisah klasik kita hari ini. Bener-bener kerasa banget ya magisnya cerita dari era animasi ini. Pesan moralnya dapet banget. Menurut kalian, adegan mana yang paling menyentuh hati? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Ya, jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kalian menikmati perjalanan nostalgia ini. Dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru dari seri-seri legendaris lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di dongeng kita selanjutnya. Bye-bye.